Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di perkuliahan keempat ini, saya akan menjelaskan pokok pikiran yang kedua tentang hidup manusia adalah bermasyarakat. Hidup bermasyarakat bagi manusia dalam pandangan Islam merupakan sunnatullah. Dalam tinjauan filosofis, manusia disoroti dari berbagai segi hakikatnya. Dilihat dari hakikat kedudukannya, ia adalah makhluk Tuhan, sekaligus sebagai makhluk mandiri, yang memiliki kebebasan kehendak dan kebebasan memilih. Sedangkan ditilik dari hakikat sifatnya, manusia adalah makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial. Manusia yang tunggal dan tersendiri tanpa hubungan dengan manusia-manusia lain adalah tak lengkap. Ia selalu bertautan dengan satu kekeluargaan, kekerabatan, kemasyarakatan. Singkatnya, hakikat manusia ialah ada dalam satu kebersamaan. Dalam tinjauan psikologi ditegaskan bahwa dalam diri manusia terdapat dua dorongan hidup yang paling dominan, yaitu dorongan keakuan dan dorongan kekitaan. Kedua dorongan ini jelas merupakan landasan atau dasar munculnya dua hakikat sifat manusia selaku makhluk individu dan makhluk sosial. Islam berpendirian bahwa bersatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Sekalipun demikian, selaku makhluk sosial, ia tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawabnya dalam kehidupan bersama. Islam sangat menekankan arti pentingnya menghormati dan saling mencintai sesama manusia. Hidup manusia adalah bermasyarakat juga ada keterkaitannya dengan Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada perselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua Rasul hingga Rasul penutup. Tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua Rasul-Rasul hingga Rasul penutup. Sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariatnya. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan terpecah belah tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya bagi orang-orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasulnya. Hidup manusia adalah bermasyarakat, juga ada keterkaitannya dengan Quran Surat Al-Imran ayat 85, yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tafsir Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sekian penjelasan pokok pikiran yang kedua, hidup manusia adalah bermasyarakat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.